Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 7 Februari 2026 dia hari Sabtu. Bitcoin ambruk tembus ke 60.000 dan ini luar biasa ya. Kalau ditarik Fibo memang di area golden retracement sudah turun 52% dari puncak tertingginya sebelumnya. Buat yang pegang di harga atas, ngeri. Karena ya itu nggak ada dividen, nggak ada uang tung. Terus harga emas juga lagi naik turun di kisaran 4.600 sampai 4.900 ya, mau menyentuh di 5.000 dolar lagi. Dan hari ini saya mau bahas, Mas, tolong spill list saham dividen investing yang naik turunnya antara 2 sampai 5% dalam rentang per minggu sampai sebulan. Nah, ini agak susah sebenarnya ngitungnya, tapi saya coba list satu-satu, maksudnya list satu-satu tuh harian ya. Posisi harian saya coba historinya, cuma kemarin pas waktu trading halt saya keluarkan. Tapi masih ada beberapa disclaimernya, adalah masih ada beberapa yang secara volatilitas cukup tinggi. Nah, tapi perlu hati-hati. Cuma karena ini sudah lebih dari seminggu, jadi saya pikir cukup bisa dilihat lah. Ini pertanyaan sudah lama sebenarnya dari Bang Ferry Haryono ya. Dan ini disclaimer penting, ini konten bersifat edukatif, simulasi dividen kalau ada nanti ya tidak menjamin persis sama ke depannya. Terus mungkin saya juga memiliki posisi yang sama dan tidak ada one size fits all. Oke, dan siapa saja emitennya? Nah, ini ada beberapa nih. Berapa nih? Sekitar 26 emiten ya, dari total yang di list itu 100 lebih lah. Datanya seperti apa ini ya? Average range. Ini dari tanggal berapa nih? 19 Januari, 21, 22, 23, 26, 27, 30, tanggal 3 Februari, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 9 belum ya. Tapi ini sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Posisinya rata-rata ya. Kayak AADI itu average range-nya itu di 5%. Kadang-kadang sehari volatilitasnya dari harga terendah sampai harga tertinggi itu 7,5%, kemudian 6,8% ya. Ini ada Adro, TAPG, CTBN ini fluktuatif sekali, bahkan pernah 16%, terus 5%, 6,8, 9%, bahkan yang tanggal 6 cuma 0,4. Terus Demas ini 3,5, 3,6, 3,6. Ini dari titik terendah sampai titik tertinggi. Dan mungkin buat teman-teman mau nyoba nih isinya dari Bang Ferry, ini pengen lihat, pengen keluar masuk mungkin ya. Ini silakan nih, kalau mau riset tambahan ya dicatat-catat ya. Yang paling tinggi siapa di auto? Oh, auto kok bisa? Oh, ini salah nih ya datanya nih kayak. Tanggal 30 salah datanya, kita delete saja. Oh, ini 3%. Kemudian lagi siapa nih 12%. Nah, cuma ini adalah saham-saham yang berdividen di atas 6% ya, di atas 6%. JPFA, GDST, CNMA, NRCA, SKRN, TLDN, UNTR, IS, ASA, GHON, KMDS, Mark, FWCT, Auto, Merek, Pegas, Akra, Antam, TOTL, Citarals, Demas, CTBN, TAPG, Adro, AAD. Lah, apakah ini semua bisa dipakai untuk referensi? Ya, perlu dicek lagi. Cek laginya di mana, di contoh misalnya amount sales per hari, transaksi per hari. Transaksi hariannya mereka misalnya CTBN hanya 220 juta, merek hanya 70 juta. Memang begini naik turunnya, tapi kalau Anda pegang lumayan agak banyak, susah ya keluar masuknya bisa. Terus ada apa lagi nih? NRCA. Nah, seperti kemarin NRCA memang range-nya gede, tapi kayak gini ya, downtrend. Dengan posisi downtrend begini ya, berpotensi malah minus. Kalau lagi turun katanya kan nggak boleh nangkap pisau jatuh. Lagi turun begini ditangkap nanti minus, ya itu resiko jadinya ya. Dan di sini tidak ngelihat downtrend sama uptrend. Pokoknya semua di list range-nya berapa. Artinya range-nya berapa itu dari opening sampai dari harga tertinggi sampai harga terendah. Ini kan low-nya 710, high-nya 790 kan. Nah, ini kan berapa nih? 10% ya. Range-nya 10%. Kemudian ini juga sama.
range-nya 11 ya ini ya. Jadi tapi ini turun gitu. Kalau Anda beli malah justru rugi. Nah, disclaimer-nya itu untuk NRCA. Tapi kalau yang lain-lain misalnya kayak apa ya? RALS mungkin, RALS. Coba kita lihat RALS. Nah, ini RALS agak lumayan nih, agak ada hijau-hijaunya ya, uptrend. Ini 2%. Kemudian ini 9%. Dan yang lain-lain ya, hijau-hijau yang lain mungkin keluar masuknya posisi seperti ini tuh lebih nyaman. Terus ini kalau mau di screenshot monggo silakan shoot dulu. ADI Adro sampai NRCA, kemudian bawahnya ada CNMA, GDST sama JPFA. Di list saham ini tidak mengikat. Tidak mengikat tuh maksud saya begini. Apa yang ada di sini terus Anda pastikan langsung beli gitu. Enggak. Kenapa? Karena ada histori-histori lain yang perlu kita pertimbangkan. Contoh misalnya TLDN. Dia bagi dividen 12, kemudian 31 kan. 1,8% sama 4,7% nih tahun sebelum-sebelumnya. Kemudian ini tahun ini potensinya di 42. Ini belum tentu terjadi. Ini belum tentu terjadi. Payout ratio 49 itu persen dari EPS-nya yang 85 belum tentu terjadi. Bisa jadi manajemennya bukan payout rasionya yang dijagai, tapi amount-nya ini misalnya. Tahun lalu 31, udah tahun ini kasih aja 31 kali jumlah lembar sahamnya ketemu sekian miliar, itu yang dibagikan. Bisa jadi begitu loh, karena ada perusahaan yang pernah punya yang trennya ada yang seperti itu. Jadi bukan payout rasio yang dijagain, tapi dividennya yang dijagain. Tuh bayangin misalnya JPFA 50 ke 140. Fluktuasinya gede sekali. Habis itu sekarang diestimasi 150. Ini belum tentu terjadi dan itu berisiko. Jadi selalu pastikan Anda riset sendiri. Walaupun sudah di list seperti ini, walaupun saya sudah kasih, ini bukan rekomendasi. Oke. Terus ada satu wisdom juga yang kemarin disampaikan juga oleh Ko Heng. Saya daripada tektok kalau saya pegang terus-terusan itu lebih menguntungkan saya pegang terus-terusan. Itu ada salah satunya di videonya mereka. Dan itu menurut saya bagus ya. Untuk style yang sifatnya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Tapi buat teman-teman yang pengen stylenya lebih aktif harian ya bisa beda. Makanya semua tergantung pribadinya masing-masing maunya seperti apa. Cuan itu posisi antara masing-masing orang punya resikonya juga masing-masing gitu. Saya drawdown misalnya nggak nyampe 5% misalnya. Tapi potensi kenaikannya juga mungkin nggak nyampe 5% dalam periode waktu tertentu, misalnya sebulan, 2 bulan gitu. Tapi ada orang yang potensi kenaikannya bisa sebulan itu bisa 50%, pas rungkat-rungkatnya ya bisa 50% juga. Jadi ya plus minus tergantung resiko atau profil resiko masing-masing. Dan saya karena saya bekerja aktif, saham itu sebagai second liner untuk investasi saya, bukan untuk yang utama, maksud tetap saya posisikan mereka yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi bukan menjadi tolak ukur utama. Kalau dapat sesuai target, alhamdulillah. Dapat melebihi target ya alhamdulillah. Dan perjalanannya panjang. Ini ya perjalanannya kan 20 tahun, 25 tahun, bahkan mungkin 10, 15 tahun gitu. Kalau sekarang baru jalan 2 tahun, 3 tahun, baru capitalnya baru merangkak. Ini kan simulasinya begini ya. Saya ada target hit angka tertentu, misalnya sekarang baru nyampai misalnya 20% misalnya. Dari 100% target angka yang saya hit, berarti masih panjang sekali. Toh kita mau posisi kerja pun juga masih punya waktu yang panjang. Jadi nggak terlalu penting untuk ngeliatin porto terus-terusan. Cuma karena saya harian itu ada update di YouTube, ya mau nggak mau, suka nggak suka ya porto itu diliatin di setiap hari. Oke, kembali ke average range rata-rata dari saham-saham yang sudah ada di list saya. Ini bisa diamat-amati, silakan kalau mau ngecek, jadikan alternatif untuk style Anda berdagang pasar saham. Pasti dagang sih. Kalau pertanyaan ini ya naik turunnya sekian dan dalam waktu rentang seminggu, sebulan, ya ini saya anggap ini 2 minggu lah ya. 2 minggu. 2 minggu itu sudah representatif sih harusnya ya. Mestinya sih pastinya dagang. Nah, mungkin kalau dividend investing pertanyaannya seperti itu. Maksudnya hold lama itu nggak mungkin
menanyakan hal. Tapi ya nggak apa-apa, semua orang punya stylenya masing-masing, semua orang punya kebiasaan atau kenyamanannya masing-masing, dan itu wajar-wajar saja terjadi. Kita tidak ada yang benar satupun, hanya satu-satunya yang benar di dalam style investasi maupun trading saham. Paling itu aja untuk hari ini. Thank you yang sudah support di komen, like, share. Thank you banget. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.